Banyak sahabat yang bertanya bagaimana cara membuat flyer yang menarik, flyer yang bagus hanya menggunakan Microsoft PowerPoint. Kebanyakan mengeluh karena tidak bisa menggunakan software seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW maupun software lainnya. Nah, bisakah membuat flyer hanya menggunakan Microsoft PowerPoint? Tentu saja jawabannya bisa. Dan tutorial kali ini akan mengupas tuntas bagaimana cara membuat flyer hanya menggunakan Microsoft PowerPoint. Pastikan simak tutorial ini sampai dengan selesai. Untuk membuat flyer kegiatan, tentu kita membutuhkan berbagai bahan. Antara ini adalah background yang mana nanti akan kita gunakan sebagai latar belakang flyer yang akan kita buat. Untuk mengunduh background yang menarik, kita bisa mengambil dari berbagai website penyedia gambar yang gratis. Silakan dibuka browser. Kita bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Microsoft Edge maupun browser yang lainnya. Di pojok kiri atas di bagian address bar, silakan ketikkan freepik.com seperti yang ditunjukkan pada layar. Jika sudah, silakan diklik enter. Tunggu beberapa saat sampai dengan halaman website ini terbuka sepenuhnya seperti yang ditunjukkan pada layar. Di sini kita ditunjukkan berbagai gambar yang bisa kita unduh. Untuk mencari background tentu saja kita butuh kata kunci pencarian di kotak yang ditunjukkan pada layar ini. Silakan diketikkan background seperti ini, kemudian nanti akan dimunculkan berbagai kata kunci yang selama ini sering digunakan untuk mencari gambar secara mudah. Silakan dipilih sesuai kategori yang diinginkan. Kalau tidak ada, diketik saja langsung kategori apa yang kita cari. Jika sudah, diklik saja kategorinya atau diklik tombol pencarian. Kita akan ditunjukkan berbagai gambar yang bisa kita unduh di web freepik.com ini. Beberapa hal yang perlu kita ketahui, di website ini akan tersedia gambar-gambar dengan ikon mahkota. Ini menunjukkan gambar ini berbayar atau premium. Sedangkan gambar-gambar yang bisa kita unduh secara gratis seperti yang tampak pada layar ini adalah gambar yang tidak ada ikon mahkotanya ya. Kalau tidak ada ikon mahkotanya berarti ini bisa kita unduh secara gratis. Kita juga bisa melakukan filter dengan klik menu filter di pojok kanan atas. Kita hanya akan memilih gambar yang free, maka silakan diklik bagian yang free seperti ini. Otomatis website akan memilihkan kepada kita semua gambar yang tampak hanyalah gambar-gambar yang gratis saja. Misalkan kita akan mengambil gambar yang ini, yang berwarna biru ini, silakan diklik saja gambarnya. Kemudian tunggu beberapa saat sampai dengan muncul menu download seperti yang ditunjukkan pada layar. Kita klik download, lalu silakan klik free download. Tunggu beberapa saat sampai dengan proses download ini dimulai. Biasanya akan dimintai agar kita menentukan di folder mana. Di folder mana kita akan menyimpan ya. Kita akan menyimpan di folder mana hasil unduhan ini. Pastikan kita menyimpannya di lokasi yang jelas sehingga ketika nanti kita butuhkan kita tahu gambar itu kita simpan di folder mana. Jika sudah, kita klik save, artinya kita simpan gambar itu. Tunggu beberapa saat sampai dengan proses unduh selesai. Seperti yang ditunjukkan pada layar, ini menunjukkan proses unduhnya sudah selesai. Diklik panah ke atas dan kita klik show in folder. Nah, di folder inilah gambar ini terunduh dalam bentuk file atau folder zip gitu ya. Tinggal kita ekstrak dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih ekstrak seperti biasanya. Hasil ekstrak berupa folder dan gambar yang kita cari sudah ada di sana. Lalu kita tinggal memulai membuat flyer dengan membuka PowerPoint kita. Bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe untuk mendukung agar channel ini senantiasa bisa memberikan tutorial yang menarik bagi sahabat sekalian. Oke, begitu slide PowerPoint terbuka seperti ditunjukkan pada layar, silakan langsung fokus ke bagian layout yang ada di pojok kiri atas dan dipilih menu yang blank. Dengan cara ini maka otomatis slide akan kosong dan kita bisa leluasa membuat flyer dengan menggunakan PowerPoint ini. Selanjutnya kita masukkan gambar yang sudah diunduh dengan cara klik kanan, kemudian pilih format background. Sekali lagi klik kanan, lalu pilih format background.
akan muncul menu seperti yang tampak pada layar. Silahkan pilih picture or texture fill, kemudian pilih picture source. Lalu klik insert dan silahkan dicari gambar yang baru saja kita unduh untuk kemudian kita masukkan ke dalam PowerPoint ini. Silahkan dicari di folder mana kita menyimpannya. Kalau sudah ketemu seperti ini, langsung dipilih saja gambarnya, kita insert. Otomatis gambar sudah ada di slide dan kita bisa mengatur posisi gambar dengan mengubah angka persentase di bagian offset kiri, kanan, atas, dan bawah ya. Dengan kita ubah panah ke atas dan panah ke bawah, otomatis nanti posisi gambarnya akan berubah. Jika sudah seperti ini, tinggal kita mulai dengan menambahkan foto-foto yang kita butuhkan, foto narasumber, foto host, foto moderator, dan lain sebagainya. Kita akan mulai dengan menambahkan foto satu demi satu. Kita mulai dari gambar yang ini misalkan. Jika foto sudah insert ke dalam slide seperti tampak pada layar, silakan dilakukan pemotongan melalui menu crop, panah ke bawah, kemudian pilih aspek rasio. Kita pilih yang 1:1. Artinya foto ini yang semula bentuknya persegi panjang akan kita ubah menjadi bentuk persegi, sisinya sama seperti tampak pada layar. Tinggal kita atur kira-kira kita akan memotongnya sebesar apa. Untuk menjaga agar pemotongan ini tetap persegi 1:1, kita tekan tombol shift di keyboard sambil kita geser di bagian pojok seperti ini. Dengan cara ini otomatis foto ini saat ini sudah terpotong secara persegi. Dengan cara yang sama kita lakukan pemotongan pada foto yang lainnya. Kita akan insert foto yang kedua seperti ini, lalu kita crop dengan cara yang sama. Kita crop, kita ambil yang aspek rasio, kita ambil 1:1, kita shift, kita geser. Oke, seperti ini, anggaplah sudah center. Kita klik di luar, sudah terpilih 2. Kemudian kita lakukan sekali lagi insert picture, kemudian kita cari gambar yang ketiga. Kemudian kita lakukan crop lagi dengan aspek rasio yang sama. Shift, kita geser di pojok, kita klik sembarang tempat. Saat ini kita sudah memiliki 3 gambar ya, 3 gambar yang akan kita buat. Kita atur agar ukurannya sama. Perhatikan garis yang muncul ketika ukuran sama seperti ini. 3 gambar sudah sama. Sekarang kita ingin agar tampilannya lebih dinamis, maka gambar ini kita buat dengan tampilan berupa lingkaran. Silakan diklik gambar 1:1 seperti ini. Kita mulai dari gambar pertama, kemudian kita ulang crop. Tetapi saat ini kita akan merubah cropnya agar terbentuk gambar itu potongannya berupa lingkaran. Kita pilih yang oval seperti ini. Dengan cara yang sama, gambar kedua kita crop to shape, kita pilih yang oval. Gambar ketiga juga crop to shape, kita pilih yang oval. Nah, jika ukuran gambar ini terlalu besar, kita bisa blok seperti ini. Kemudian kita perkecil dengan cara shift ditahan dan kita tarik pojoknya. Saya ulang, klik shift ya, kemudian ditarik seperti ini. Ditahan shiftnya, kemudian gambarnya ditarik. Kita juga bisa melakukan pengaturan jarak antar gambar ini agar sama, begitu ya. Tidak perlu manual seperti ini. Cukup kita blok ketiganya, kemudian di bagian menu sebelah atas ini ya, kita pilih align top agar tingginya sama, kemudian distribute horizontally agar terdistribusi secara merata ya, secara horizontal. Jika sudah, kita bisa menambahkan logo penyelenggara kegiatan dengan insert picture. Kita masukkan logo penyelenggara kegiatan. Dalam hal ini kita akan mencoba menggunakan logo Dinas Pendidikan atau Kabupaten Wonogiri seperti tampak pada layar. Oke, jika sudah seperti ini, bisa kita atur posisi gambar di sini. Kita turunkan secara bersamaan. Kemudian kita tambahkan teks sebagai judul kegiatan dengan cara klik insert kemudian pilih text box. Lalu diklik di tengah-tengah slide dan kita tuliskan nama kegiatannya. Misalkan kita akan menggunakan nama webinar. Ya, kita bisa ubah ukuran hurufnya sesuai yang kita kehendaki. Jenis huruf juga bisa kita ubah. Misalkan akan kita ubah menjadi font Arial.
seperti ini. Jenis huruf bisa kita ubah, warna huruf juga bisa kita rubah. Atau kalau kita ingin mengubahnya bentuk Arial Black, tinggal kita tambahkan seperti ini. Oke, otomatis sudah terbentuk teks yang kita inginkan. Kalau kita ingin merubah, bisa kita ubah lagi ke font yang lainnya seperti yang tadi ya, kita kembalikan ke semula. Kita juga bisa mengatur rata tengah seperti ini. Oke, kemudian kita menambahkan judul. Kita bisa atur besar kecilnya dengan cara menekan tombol kontrol dan tombol kurung kurawal buka maupun kurung kurawal tutup seperti ini. Ya, caranya adalah menekan tombol kontrol ditahan diiringi tombol kurung kurawal buka maupun kurung kurawal tutup. Nah, teks ini bisa kita gandakan, kita Ctrl C, Ctrl V atau Ctrl D langsung. Silakan masukkan nama kegiatan, misalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Oke, misalkan kita ambil judul seperti ini. Agar menarik, kita akan memberikan warna yang lain pada font kita. Misalkan kita ubah seperti ini. Oke, dan kita beri efek tebal. Begitu juga dengan font yang pertama, kita pertebal. Dan jenis teks ini bisa kita tambahkan efek lagi melalui bagian format. Kemudian di bagian teks efek ini, di sini akan banyak sekali efek yang bisa kita gunakan. Silakan dipilih sesuai yang kita inginkan. Begitu juga dengan judul kegiatan, kita bisa berikan efek sesuai yang kita inginkan sehingga teksnya akan terbaca lebih jelas. Jika sudah, kita bisa menambahkan teks pendukung. Misalkan kita akan menambahkan nama narasumber masing-masing ya. Di sini bisa kita ketikkan nama masing-masing ya. Misalkan nama narasumbernya kita tidak menentukan ya, silakan ditentukan sendiri nama narasumbernya, jenis fontnya apa, bisa kita ubah sesuai yang kita inginkan. Dengan cara yang sama, ini bisa kita gandakan ya. Tulisan ini, teks ini bisa kita gandakan dengan Ctrl D seperti ini. Bisa kita gandakan sehingga ketiga teks ini sama jenis hurufnya maupun besar kecilnya ya. Tinggal kita edit sesuai keinginan. Silakan diketikkan nama masing-masing. Di sini hanya kita demokan dengan nama narasumber, nama moderator, nama host misalnya begitu. Kalau namanya sudah, maka sekarang kita tinggal menambahkan. Kita Ctrl D lagi, kita gandakan. Kemudian nama narasumber ini kita beri keterangan posisinya adalah sebagai narasumber. Fontnya bisa kita atur warnanya biar beda. Kita gandakan lagi. Nah, di sini sebagai moderator, kita gandakan lagi di sini dia sebagai host. Nah, agar font ini bisa sama kedudukannya, bisa kita blok seperti tadi. Kemudian kita klik format dan kita samakan ketinggiannya. Kurang lebih begitu. Begitu juga di bagian nama, masing-masing bisa kita atur ketinggiannya. Oke, ketiganya sudah sama dan kita tinggal menambahkan efek-efek yang lain. Misalnya kita akan menambahkan kapan kegiatan ini akan diadakan. Atau kita juga bisa mengatur apabila dinilai ruangnya kurang luas untuk menambahkan keterangan waktu, bisa kita blok secara bersamaan seperti ini. Kemudian bisa kita geser-geser sesuka kita. Oke, misalnya seperti ini. Teks ini maupun gambar ini bisa kita blok secara bersamaan dan bisa kita atur agar betul-betul center ya kedudukannya dengan cara seperti ini. Jika sudah, kita tinggal menambahkan efek di bawahnya, keterangan di bawahnya. Misalkan kita akan menggunakan shape. Kita menggunakan shape, kemudian kita tambahkan di bagian bawah sini yang mana nantinya akan berisi keterangan tentang kapan pelaksanaan kegiatan ini. Silakan shape ini kemudian diberi warna yang sama dengan warna yang lainnya sehingga nanti akan lebih harmoni warnanya. Outline-nya tidak perlu kita tambahkan. Kemudian kita bisa tambahkan keterangan. Misalkan pelaksanaannya adalah hari Senin, tanggalnya adalah tanggal 25 Januari 2021.
jam 8 sampai dengan selesai. Nah, pastikan teks ini terbaca dengan jelas, yaitu dengan cara memastikan bahwa teks ini memiliki warna yang berbeda atau kontras dengan backgroundnya. Kita akan merubahnya seperti ini sehingga teksnya akan lebih terbaca, dan kita bisa mengubah jenis huruf dengan jenis huruf yang tidak terlalu sulit ya. Saya lebih merekomendasikan menggunakan jenis huruf Arial sehingga akan lebih mudah terbaca. Bisa kita atur posisinya agar dia bisa center terhadap yang lainnya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, anggap saja flyer ini sudah selesai, sahabat semua. Kita bisa lihat dengan melakukan preview seperti ini. Flyer sudah selesai, sudah cukup bagus. Apabila kita ingin memberikan efek-efek lain, kita bisa menambahkan misalkan insert shape seperti ini ya. Kita tambahkan lingkaran di belakangnya foto seperti ini ya. Tekan tombol shift sehingga lingkarannya betul-betul berupa lingkaran, bukan lonjong ya, seperti tampak pada layar seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan warna yang berbeda seperti ini, outline-nya tidak perlu, lalu kita geser ke belakang dengan menekan send to back seperti ditampakkan pada layar, dan bisa kita atur agar lingkaran kuning ini bisa betul-betul berada di belakang foto ini dan kita tempatkan betul-betul sudah center. Lingkaran kuning ini bisa kita gandakan dengan Ctrl D seperti ini. Kita geser, kita tempatkan di bagian belakang, kemudian kita send to back lagi. Bisa kita atur sendiri agar betul-betul center. Dengan cara yang sama kita Ctrl D, send to back. Oke, kita lihat hasilnya sekarang. Flyer sudah jadi dan sudah sangat bagus. Sekali lagi ini hanya kita buat menggunakan PowerPoint. Sangat mudah tentunya untuk bisa kita buat. Nah, jangan lupa untuk disimpan filenya ya, simpan saja berupa PowerPoint begitu ya, tutorial misalkan kita simpan di folder yang kita inginkan. Jangan lupa berikan nama sesuai yang kita inginkan, flyer kegiatan misalnya flyer webinar, kita simpan. Ini baru disimpan berupa file PowerPoint. Langkah terakhir adalah kita mengekspor file ini agar berupa gambar. Caranya kita klik file, kemudian di menu export di sini kita klik. Nanti akan ada pilihan seperti ini. Silakan dipilih change file tipenya. Ya, tipenya kita ubah dan dipilih PNG atau JPEG. Kalau sudah diklik save as seperti ini, silakan ditentukan nama file, kemudian diklik save. Jika ada pilihan seperti ini, silahkan pilih just this one. Artinya kita hanya menyimpan slide ini saja, bukan slide lainnya. Dan kita akan melihat hasilnya di folder yang sudah kita tentukan tadi. Layer yang kita buat saat ini sudah terbentuk. Yang bagian kanan ini adalah file PowerPoint-nya, dan sebelah kiri ini adalah flyer yang berupa file JPEG dan siap kita gunakan. Demikian tutorial cara mudah membuat flyer menggunakan PowerPoint. Semoga bermanfaat.